Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat-sehat, tanpa kekurangan satu apapun, baik-baik semua tentunya harapanku. Tapi kalaupun misalnya kalian sedang dalam masalah atau kesulitan, aku doakan dan selalu aku harapkan kalian diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diberikan solusi yang terbaik tentunya untuk kalian masing-masing. Readingan aku ini di Secangkir Kopi Tarot adalah readingan yang sangat lepas, bebas, santai, tidak mengacu tertuju, berdasarkan, berlandaskan zodiak, elemen tertentu, ataupun malah individu tertentu. Tidak sama sekali. Jadi apa yang aku buka sekarang, energi yang tercurah pada saat ini, itulah yang aku baca. Ya, itulah yang aku sampaikan. Dan dalam menyampaikannya, kalau kalian tidak suka dengan cara aku ataupun tidak suka dengan cara aku yang ngomongnya panjang banget kemana-mana dan lain sebagainya, dan mungkin buat beberapa orang, aduh kamu gak fokus dan sebagainya, please silahkan move on. Silahkan cari tarot reader yang memang sesuai, yang singkat, yang mungkin bisa hanya beberapa menit menyampaikannya untuk kalian. Silahkan cari yang membuat kalian nyaman. Itu selalu aku encourage setiap video aku depannya, itu selalu aku encourage. Kalau kamu tidak suka dengan video ini dan tidak suka dengan apapun di dalam channel aku, apapun di dalam video aku, please silahkan cari channel dan video dan tarot reader yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ya, dan kalau misalnya tidak sesuai dengan kamu, jangan dipaksain, jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu dimasukin hati, karena ini sangat bebas, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Pokoknya jangan dipaksain, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung dan mensupport aku, nemenin aku reading di setiap readingan dan video-video aku. Terima kasih untuk dukungannya, dan salam kenal juga buat kamu yang baru mungkin nemuin channel ini ataupun nonton video aku. Oke, mari kita mulai readingan untuk Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Oke, mari kita lihat ya, ada cerita apa. Tapi sebelumnya, kalau misalnya ada bunyi duk gitu ya, rumah di samping kanan kiri depan belakang aku seriusan, entah janjian atau gimana. Pokoknya mereka lagi renovasi secara serentak, dan walaupun di dalam ruangan yang udah pakai peredam pun tetap masuk karena temboknya pas di samping aku. Jadi aku minta maaf sebelumnya kalau ada suara-suara yang mengganggu ya. Oke, mari kita lihat ada cerita apa minggu ini untuk kamu semua. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kamu di sini kalau yang aku lihat, ini sekali lagi, ini adalah Secangkir Kopi Tarot adalah readingan yang general ya, bisa menyangkut apapun, bisa percintaan, pekerjaan, kehidupan sosial, diri pribadi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini dengan adanya Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, kalian mungkin melihat apa yang selama ini kalian tanam, apa yang selama ini kalian usahakan, korbankan, berikan, usahakan, sekali lagi mungkin itu tidak memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ekspektasikan. Sehingga pada saat ini yang aku rasakan, kamu udah lelah untuk investasikan apapun itu yang kamu berikan. Baik itu tenaga, baik itu waktu, baik itu modal, baik itu uang, baik itu pikiran dan lain-lain. Termasuk bila ini menyangkut masalah mengenai hubungan dan hal lainnya. Seperti kayak, gue kayaknya percuma aja nih, gue nyiremin, gue ngerawat, gue usaha ini, usaha itu, gue bersabar, gue ngelakuin segala hal yang gue harus lakuin, tetapi apa yang gue lakuin selama ini tidak berbuah, tidak berkembang seperti apa yang gue inginkan.
Setidaknya mungkin buat beberapa, kalaupun misalnya ada perkembangan walaupun sedikit, itu kan masih membuat gue punya satu eh, satu harapan, dan itu memberikan gue semangat untuk tetap menyirami hal ini, untuk tetap menjaga dan merawat dan mengupayakan hal ini. Tapi di saat kamu sudah melihat sekian lama, kok kayaknya nggak berhasil-berhasil, kok kayaknya nggak berbuah-berbuah, usaha gue, kerja keras gue, segala macem, ataupun ini menyangkut orang lain, di mana apapun yang kamu berikan seperti tidak membuahkan ataupun tidak menumbuhkan apapun itu di dalam diri dan hati mereka. Tapi kalau yang aku lihat kayak udah hilang kesabaran kamu, udah hilang keinginan kamu untuk terus merawat dan menurture ya apapun ini yang sedang kamu dealing, situasi yang kamu dealing pada saat ini. Ini bisa pekerjaan, bisa juga bisnis. Mungkin kamu mengupayakan hal-hal tertentu dalam pekerjaan kamu dan kamu ngelihat tidak memberikan keuntungan, bahkan mungkin membuat kamu menderita kerugian. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini di dalam hubungan kamu, teman, ataupun percintaan dan lain sebagainya, ataupun ini adalah usaha-usaha kamu dalam belajar, ataupun misalnya kamu sedang mengupayakan sesuatu untuk diri kamu, termasuk ya buat beberapa orang mungkin kamu sedang mau meningkatkan kesehatan kamu, performa kamu, kamu diet, kamu nge-gym dan lain sebagainya, tapi kok kayaknya nggak menunjukkan hasil yang seperti gua pengen. Dan mungkin pada saat-saat ini adalah saat-saat dimana kalian merasa kayak kebentur satu kenyataan dimana kalian belum melihat hasil itu, sehingga kalian seperti gua udah hilang kesabaran, gue kayaknya udah mau udahan aja, gue udah mau putar arah, gue udah mau pindah jalur, gue udah mau keluar dari situasi dan kondisi ini, dan gue nggak mau menginvestasikan apapun itu dari apapun yang kalian usahakan ya. Coba kita lihat lagi. Four of Swords. Ya, ini tuh sebelum-sebelumnya banyak sekali hal yang terjadi. Dan mungkin ini buat beberapa dari kamu seperti bertubi-tubi. Baik ini adalah masalah yang bertubi-tubi ataupun kamu sangat sibuk, kamu kayak mencurahkan semua yang kamu punya. Pikiran, perasaan, tenaga, dan lain sebagainya. Dan kamu sangat sibuk, kamu sangat berusaha untuk memfokuskan itu sehingga kamu mungkin nggak ada waktu untuk me time, nggak ada waktu untuk istirahat, kamu nggak ada break, kamu berusaha untuk gempur terus. Eight of Wands. Tapi seakan-akan apapun itu yang kamu usahakan gempur, dengan Eight of Wands dalam keadaan terbalik di sini, rasanya kayak stuck nggak kemana-mana. Dan buat beberapa dari kamu ini sangat menjadi beban gitu ya, menjadi beban yang bikin kamu nggak bisa berpikir dengan tenang. Dan mungkin dari satu hal yang kamu upayakan, karena kamu fokuskan ke situ, karena kamu jor-joran di situ, ini bisa jadi kalian melakukan hal-hal yang menambah bobot masalah kamu. Four of Cup. Ini kartu dari tadi aku shuffle, ini berusaha keluar, maksudnya menunjukkan diri beberapa kali. Dan kalian lagi berusaha untuk untuk mengkontemplasikan situasi dan kondisi ini.
Buat beberapa dari kamu mungkin punya hubungan dengan seseorang yang ada masalah dalam komunikasi, ataupun misalnya mereka tiba-tiba nggak ngomong sama kamu. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu hubungan yang jarak jauh ya. Tapi bisa juga yang tadi aku bilang, masalah komunikasi. Mungkin mereka tiba-tiba nggak mau ngomong lagi, tiba-tiba memblocking komunikasinya, ataupun tiba-tiba ngilang gitu ya. Dan situasinya kayak nggak kemana-mana. Dan ini membuat kamu jadi punya satu kekhawatiran dan satu kecemasan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu sudah menaruh banyak waktu, kesempatan untuk si hubungan ini. Tetapi kamu lihat hubungan ini kayak nggak kemana-mana. Orang ini nggak bisa diajak ngomong. Orang ini kalau diajak ngomong selalu ya kayak apa ya, kayak anyep aja udah, susah gitu loh. Susah untuk diajak ngomong, susah untuk menemukan solusi, susah untuk mencari jalan keluar, susah untuk cari jalan tengahnya pun. Kalaupun kalian pengen nih, oke lah, yang mana yang baik buat gue dan yang mana yang baik buat dia, ayo kita ketemu di tengah-tengah gitu ya. Kalau orang udah punya masalah komunikasi gitu ya, walaupun kalian punya niat baik, yang ada nggak nyampe si niat baik itu. Karena apa? Iya itu, ini cuma searah doang. Yang ininya kayak pakai tameng. Jadi mental terus. Jadi kalaupun misalnya ini adalah usaha kamu dalam membuat si hubungan ini bisa berfungsi, kalau kamu dealing dengan orang yang pikirannya di mana, inginnya apa, dan juga nggak mau ngomong, apalagi kalau nggak mau ngomong itu udah susah banget. Akhirnya apa? Akhirnya pihak yang ingin mencari solusi itu nggak bisa kemana-mana. Kalau ini menyangkut masalah percintaan, di dalam percintaan, di dalam hubungan apapun itu, kalau udah nggak balance, udah nggak satu visi, nggak satu misi, keinginannya pun udah beda, yang ada ia bakal stuck. Karena keinginan untuk maju itu hanya keinginan sepihak. Keinginan untuk berkembang itu hanya keinginan sepihak. Keinginan untuk memperbaiki itu hanya keinginan sepihak. Dan biasanya kalau orang udah nggak mau diajak kerjasama, siapapun dia, hubungan apapun itu yang kamu miliki, di saat ada orang yang sudah tidak mau diajak bekerja sama karena dia mungkin tidak mau bicara apa sih keinginan dia, apa sih yang dia pikirin, apa sih yang dia rasain, sehingga si orang ini kan nggak bisa ngerti. Dan orang ini maunya supaya hal apapun yang sedang terjadi ini bisa diperbaiki dan dibikin berjalan kembali. Tapi yang satu mungkin keinginannya sudah berbeda. Tujuannya juga udah beda. Tapi dia nggak mau ngomong. Sehingga yang sini pusing, berusaha cari-cari jalan keluar, berusaha mengupayakan dan memberikan apa aja yang bisa dia lakukan untuk ngedobrak si pintu itu. Tapi kalau orang ini nggak mau, ya kan, kalau orang udah nggak mau, apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun kamu lakukan, mau sekaya malaikat apapun, mau kayak ibu peri, bapak peri, segala macem gitu ya, kamu ngelakuin apa, kalau kamu berhadapan dengan orang yang sudah punya
udah menempeli label bahwa dia udah gak mau dealing sama kamu, dia udah gak mau ngomong sama kamu, dia udah gak mau sama kamu, sebaik apapun hal yang kamu lakukan akan selalu minus. Akan selalu minus. Dan tidak akan bisa dia hargai, dia hormati, bahkan dilihat gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, orang ini kemungkinan, kalaupun misalnya kamu ketemu, dia itu udah kayak tidak ada di situ. Jadi ini nih kalau aku lihat ada situasi di mana pihak kiri dan pihak kanan, yang satu berusaha dus gitu ya, yang satu lagi, dan di sini berpikir kalau gue terus, gue hantem, gue gempur, dia bakal bisa untuk melihat segala pengorbanan dan segala hal yang gue lakukan. Dia bakal bisa luluh, dia akan bisa meleleh, dia akan bisa akhirnya terbuka dan melihat segala cara yang gue kasih. Tapi kembali lagi yang tadi gue bilang, kalau orang ini sudah punya satu pemikiran yang udah solid dan itu sudah membuat pikirannya busy, dia itu ada di tempat lain. Di saat kamu ngomong, di saat kamu apa, dia itu ada di hal lain. Dia tidak melihat hal-hal yang disodorkan sama dia, tetapi ada satu hal yang menarik pikirannya dia, yang membuat dia seakan-akan hanya badannya saja mungkin di situ. Mungkin kalau kalian lagi ngobrol, lagi ngomong, kayak nggak nyambung, jadi bikin males. Nah, akhirnya muncullah masalah-masalah dalam komunikasi. Dan kamu mungkin ngelihat, percuma aja gue ngasih segala sesuatu sama ini orang. Apapun yang gue lakuin, gue udah capek. Capek karena yang tadi aku bilang, mentok, stuck, gak kemana-mana. Dan membuat kamu hilang kesabaran. Hilang kesabaran dan ya udah, kamu gak mau lagi usaha. Termasuk kalau misalnya ini adalah masalah mengenai pekerjaan, bisnis ya. Kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu sama sih inti dan energinya. Kamu mengupayakan sesuatu dengan sangat keras, tapi seakan-akan gak ada celah ataupun jalan keluar. Dan di sini mungkin kamu terfokus dengan hal-hal yang tidak berfungsi, ngerti gak? Jadi kamu mungkin percaya bahwa jalan ini adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kamu keluar dari masalah kamu, keluar dari kesulitan kamu. Ataupun kamu melakukan melakukan sesuatu yang kamu percaya dan kamu yakini bahwa inilah jawabannya. Tetapi pas kamu ngelakuin, kamu ngelihat kok kayaknya mentok-mentok juga. Kok kayaknya gak maju-maju juga. Kok kayaknya gak keluar-keluar juga nih dari masalah-masalah gue. Nah, kalau aku lihat message-nya di sini, mungkin kamu terfokus dengan satu hal, tetapi kamu tidak melihat hal-hal lain di sekitar kamu yang kemungkinan mempunyai prospek, yang kemungkinan juga memberikan hal yang lebih baik dari apapun yang kamu sedang upayakan. Aku beberapa kali pernah ngomong sama kamu. Kalau kamu punya goal, dan dengan cara apa yang kamu lakukan, kamu tidak berhasil ataupun kamu
tidak menembus-nembus goal ini. Goalnya jangan kamu gerakin, caranya yang kamu mungkin harus rubah. Nah, di sini yang tadi aku cerita berkali-kali, yang kamu fokusin adalah sesuatu dan satu hal yang kamu usahakan terus-menerus, tapi ini hanya membuat kamu stuck. Nih, Seven of Pentacles, Eight of Wands dalam keadaan terbalik dua-duanya. Ini tidak berkembang, tidak maju, dan ini mandek. Karena apa? Kalau yang aku lihat, kamu terfokus akan satu hal di sini. Dan hal ini, kalau di dalam Four of Cup ini, yang difokuskan oleh orang ini adalah cups yang kosong. Sedangkan cups yang sekitarnya ini, yang di kanan kiri, di belakangnya, itu adalah cups yang ada airnya. Tapi dia tidak melihat karena dia fokusnya ke cups yang kosong itu. Kadang-kadang di dalam hidup kita ya, di saat kita melihat banyak masalah-masalah, kita kehilangan ini, kita kehilangan itu, kita rugi ini, kita rugi itu, punya kesulitan dan hambatan ini itu. Kita jadi kadang-kadang karena kita fokusnya ke situ terus, jadi lupa untuk melihat hal-hal yang sebenarnya patut untuk kita syukuri. Hal-hal yang ada di dalam diri kita, yang diperkenankan oleh semesta ini, ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita untuk kita nikmati. Berkah-berkah dari Yang Kuasa. Dan mungkin pada saat ini buat beberapa dari kamu, tidak semua pastinya, kamu ngerasa mungkin hidup kamu lagi susah banget. Hidup kamu lagi sedih banget. Kamu baru kehilangan, kamu mungkin usaha nggak nembus-nembus, kamu usaha nggak goal-goal, kamu berusaha cari kerjaan nggak dapet-dapet, kamu mungkin mengupayakan apa jadinya rugi dan lain sebagainya. Kalau kita fokus akan masalah kita, kalau kita fokus akan kesulitan-kesulitan kita, seringnya kita jadi kayak begini. Ini tuh cuma nuju ke masalah dan problem kita. Sehingga kita akan sulit sekali untuk melihat jalan keluar. Kita akan susah mendapatkan inspirasi, kita akan susah mendapatkan energi dan semangat itu. Karena apa? Coba kamu bayangin kalau kamu dalam keadaan seperti ini, ya dalam energi yang seperti itu, dalam perasaan yang seperti itu. Untuk mikir sulit. Untuk mencari ide apa lagi? Begitu juga untuk mencari jalan keluar. Tapi di saat kita mau mengizinkan diri kita untuk melihat solusi. Solusinya apa aja sih? Dari yang gak mungkin sampai yang mungkin. Diurutin. Apa aja segala macam. Kadang-kadang gue ya kalau misalnya lagi di dalam satu kesulitan gitu ya, udah mentok nih, wah gak bisa kemana-mana nih. Gue berusaha untuk tulis skema. Gimana ya? Skenario 1, skenario 2, skenario 3, skenario 4. Sebanyak-banyaknya. Karena apa? Gue membutuhkan banyak yang menginspirasi kepala gue untuk bisa mencari jalan keluar ini. Tapi yang gue lihat adalah pintu keluarnya. Kemungkinan di mana? Di kiri, di situ, di situ gitu ya. Cari, ditembus sampai kita bisa menemukan si jalan dan lubang keluar ini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat, oh pintunya ketutup. Terus kita meratapi si pintu ketutup itu terus. Ya pintunya ketutup deh, aku gak bisa keluar deh, aku gak bisa kemana-mana deh, aku sendirian deh di sini, aku gak berhasil deh. Terus yang dipandangin cuman si pintu ketutup itu. Yang ada, kamu gak akan ngeliat siapa tahu di belakang kamu ada jalan keluar, di samping kanan kamu ada celah, di samping kiri kamu mungkin ada jendela, mungkin di sebelah mana kamu. Dan mungkin kamu harus nyelinap kemana gitu ya. Tapi dikarenakan fokus kita kadang-kadang, dan ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Ini
bukan sesuatu yang mudah. Apalagi di saat kita punya satu hal yang berat sekali yang menimpa kita, itu pasti akan jadi satu beban pikiran yang membuat kayak kamu ada di dalam ruangan gelap. Nah, itu kamu sinarinnya tuh ke si masalah itu. Itu kayak begitu. Tapi kalau kita tarik coba dia ke tengah si lilin itu dan dia bisa menyinari seluruhnya ruangan sehingga membantu kita untuk melihat sekeliling kita itu ada apa. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah itu saat kamu fokus dengan masalah kamu. Tapi saat kamu fokus dengan bagaimana caranya membawa gue keluar dari situasi dan kondisi ini, bagaimana caranya untuk gue bisa lepas dari situasi dan kondisi yang membuat gue gak kemana-mana ini, kalian akan mulai melihat jalan-jalan keluar itu. Tapi di saat pikiran kamu sudah masalah ini sebesar itu dan itu menutupi segala pikiran dan penglihatan kalian, ya kalian gak bakal bisa ngelihat ada apa di sekeliling kamu. Gitu. Jadi kalau yang aku lihat sebenarnya ada jalan keluarnya. Tapi kamunya harus melepas konsentrasi kamu dari masalah ini. Nih. Kalau kita udah bilang gak mungkin, jadinya saat kita ada nih misalnya, kenapa gak coba ini? Gak bakal bisa. Ada ini, gak mungkin. Masalahnya tuh udah begini. Tapi kalau kamu, oh iya ya, itu kayaknya coba deh gue ngelakuin itu. Sama kayak misalnya, kamu misalnya lagi patah hati ataupun kamu baru berpisah dengan seseorang. Terus kamu ngedengerin lagu-lagu yang apa ya, yang membuat kamu makin hancur gitu loh perasaannya. Mendengarkan lagu-lagu yang ya memang menggambarkan perasaan kamu, tetapi itu makin menghovering si masalah kamu ini. Oh, dia pergi dengan orang lain gitu ya, melukai hatiku berjuta-juta keping dan lain sebagainya gitu ya, sorry hiperbola. Kamu akan makin tenggelam. Kamu akan makin kelelep sama perasaan kamu. Bukan berarti kamu gak boleh loh untuk sedih, kecewa, apalagi kalau misalnya dihianati orang, disakiti orang dan lain sebagainya, marah dan lain-lain. Itu adalah emosi yang sangat natural, emosi yang sangat alami. Boleh. Yang gak boleh adalah berlarut-larut dan membiarkan diri kamu stuck dalam keadaan dan situasi yang tidak membawa kamu kemana-mana dan membuat kamu jalan di tempat. Life goes on. Hidup ini terus berputar. Waktu ini terus berjalan. Tidak menunggu kamu. Dan mungkin pada saat ini kamu lagi ngerasa stuck. Nah, yang tadi aku bilang, bukan berarti kamu tidak boleh memberikan waktu untuk memproses emosi-emosi itu. Tapi berikan izin kepada diri kamu. Setelah memproses itu, ayo bangun. Dan beberapa orang mungkin bangun gak langsung jalan, gak langsung lari, gak langsung maju. Ada yang bangun, berapa langkah dia jatuh lagi. Berapa langkah dia jatuh lagi. Berapa langkah dia jatuh lagi. Tapi kalau kamu belajar untuk bersabar buat diri kamu, ini kan buat kebaikan kamu. Kalau kamu mau, izinkan diri kamu, izinkan kamu untuk bersabar. Oke, gue harus sabar.
sabar sama diri gue. Kita kadang-kadang mengasihi orang, bersabar untuk orang lain, memberikan yang terbaik kepada orang lain, kita bisa. Tapi kadang-kadang itu agak sulit di saat kita membutuhkannya untuk diri kita sendiri. Jadi bersabar sama diri kamu di dalam proses ini. Dan jangan lupa lihat sekeliling kamu, jangan fokuskan diri kamu kepada masalah kamu. Fokuskan diri kamu ke jalan keluarnya. Ya, sekali lagi aku tadi bilang, bukan berarti kamu tidak boleh memiliki emosi. Karena kadang-kadang kalau orang tidak memproses emosinya dengan baik dan tidak membiarkan dirinya memproses emosi-emosi yang sedang terjadi, tetapi hanya mengpres emosi-emosi itu akan pecah di dalam, amsyong. Ya, itu akan pecah di dalam. Tapi saat kamu membiarkan diri kamu memproses itu, ya sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Oke, gue ngerasain ini. Oke, sehingga habis itu apa? Apa next step-nya? Apa langkah selanjutnya? Apakah kamu mau memproses itu terus sampai terus-terusan gitu kan? Kan gak mau di situ terus. Kamu gak mau di dalam situasi yang stuck ini terus kan? Kamu pengen terus berjalan gak? Atau kamu udah nyaman di situasi yang gak kemana-mana ini? Kalau orang ingin dirinya berkembang, pasti dia pengen maju terus. Dan di dalam hidup ini kita nggak akan berhenti yang namanya belajar. Belajar dari segala pengalaman-pengalaman. Termasuk dari orang-orang. Orang-orang yang kita temuin, yang masuk ke dalam kehidupan kita, yang masuk ke dalam cerita kita. Ada yang ceritanya bahagia, ada yang ceritanya sedih, ada yang ceritanya membawa amarah, ada yang ceritanya ngejengkelin, dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, itu mengajarkan kita sesuatu. Baik itu sesuatu yang besar, baik itu sesuatu yang kecil, semuanya adalah hal yang patut untuk kita pelajari. Tapi mungkin ada orang-orang yang kadang-kadang nggak mau belajar dari pengalaman dan hal-hal yang dia lewati di masa lalu, sehingga apa? Sehingga dia akan terus-menerus diberikan materi yang sama untuk dipelajarin. Ya, semesta ini akan memberikan kamu materi yang sama sampai kamu mengerti. Mungkin soalnya berbeda, tetapi tujuannya sama. Ya, kayak orang remedial, anak yang kurang di bawah KKM nilainya, dia akan diberikan remedial untuk bisa memperbaiki nilainya. Tetapi kan soalnya nggak sama, soalnya dibikin lain. Intinya sama. Kamu sudah ngerti nggak dengan materi ini? Begitu sudah materi, ya masuk ke materi berikutnya. Gitu. Jadi memproses emosi, tetapi ingat untuk maju ke depan. Untuk melihat ke sekeliling kamu, jangan hanya berfokus kepada hal-hal yang menjadi masalah-masalah kamu. Setiap orang punya masalah. Berat tidaknya tergantung lagi setiap orang masing-masing. Dan itu gak bisa dibandingin. Kadang-kadang mungkin apa yang berat buat aku, buat kamu mungkin tidak berat. Tapi apa yang buat kamu mungkin berat sekali, mungkin buat aku tidak berat. Ya, tergantung lagi. Ketahanan seseorang, mental seseorang, perasaan seseorang, dan lain sebagainya itu menentukan. Jadi gak bisa yang namanya kita ngebanding-bandingin. Masalah si A dan si B lebih berat mana, lebih susah mana, lebih enteng mana. Gitu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah fokus dengan tujuan kamu. Fokus dengan perkembangan kamu. Fokus dengan hidup dan diri kamu. Sehingga kamu bisa terus berkembang, dan di saat kamu berkembang, sekeliling kamu pun akan ikut berkembang. Energi itu saling tarik-menarik. Jadi kalau kamu udah berpikiran sesuatu tidak mungkin, udah ngeblok
segala kemungkinan itu, ia akan keblok. Apa yang kamu inginkan itu bermula dari pikiranmu. Makanya selalu aku bilang, be careful with your mind. Saat kamu negatif, apa yang kamu tarik itu pun akan negatif. Saat kamu positif, apapun yang kamu tarik itu pun akan menjadi positif. Ya, oke? Oke, ini adalah readingan untuk kalian di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat, semoga ada yang berguna. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.